Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Semoga kamu saat ini dan hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki selalu berlimpah kepada kita semua. Amin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanda ataupun ciri-ciri bahwa kamu mempunyai penjaga gaib. Penjaga gaib adalah sosok makhluk gaib yang bertugas untuk menjaga manusia dari bahaya. Untuk masyarakat Jawa sendiri, banyak sekali orang yang mendapatkan penjaga gaib yang diturunkan oleh pendahulunya. Diketahui, penggunaan penjaga gaib ini terjadi pada zaman dahulu atau di era kerajaan yang umumnya digunakan untuk menjaga diri dari hal-hal buruk yang bersifat fisik maupun metafisik. Penjaga gaib berbeda dengan kodam. Jika kodam sendiri bisa bersifat positif ataupun bisa juga negatif. Sedangkan penjaga gaib dari leluhur dan biasanya bersifat positif. Kodam biasanya didapatkan dengan berbagai tirakat. Kalau penjaga gaib ini memang sudah ada untuk menjaga keturunannya. Oleh sebab itu, meski tidak menginginkannya, penjaga gaib ini tetap berusaha melindungi keturunannya yang dilayaninya sebelumnya. Bentuk penjaga gaib biasanya bermacam-macam. Ada yang bentuknya kakek-kakek, nenek-nenek, wanita, ataupun wanita yang umur sebaya. Serta bentuknya bisa juga menyerupai seperti hewan ya, bisa macan, naga, ataupun yang sejenisnya. Penjaga gaib memiliki sifat positif dan sangat setia, sehingga di generasi-generasi selanjutnya, dari orang pertama, penjaga gaib akan selalu setia menjaga keturunannya. Nah, berikut adalah ciri-ciri ataupun tanda bahwa kamu mempunyai penjaga gaib. 1. Peka terhadap kehadiran makhluk gaib. Biasanya orang yang memiliki keturunan khusus yang mendapatkan penjaga gaib dari leluhur akan lebih peka pada hal-hal gaib. Tetapi tidak banyak orang yang sadar akan hal ini. Tentu saja karena perkembangan zaman, orang yang sekarang tidak terlalu mempercayai hal gaib. Mereka lebih menganggap semua itu seperti halu ataupun mengada-ngada. Peka terhadap kehadiran makhluk gaib tersebut, seperti misalnya Anda sering melihat makhluk gaib ataupun memiliki teman tak kasat mata semasa kecil, sering mendengar suara-suara aneh. Selain itu, Anda juga dapat merasakan bahwa di suatu tempat hawa keberadaan tentang energi positif ataupun negatif itu bisa Anda rasakan tentang energi yang berbeda di suatu tempat. 2. Sering bermimpi sosok orang tua. Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu bentuk penjaga gaib yaitu sosok kakek ataupun nenek.
Orang yang memiliki penjaga gaib dari leluhur seringkali memimpikan orang tua ini. Mulai dari mimpi sekilas melihat orang yang sama secara terus-menerus sampai berbicara dengan orang tua tersebut. Perwujudan dalam bentuk mimpi ini biasanya menandakan bahwa simbah atau penjaga gaib tersebut sedang kangen ataupun ingin menyapa Anda. Jadi, apabila Anda sering memimpikan sosok kakek-kakek ataupun nenek, tidak perlu khawatir ataupun takut. Itu adalah hal yang wajar. Karena itu, seperti halnya sosok penjaga gaib kamu ingin bahwa kamu ini tahu bahwa dia itu ada. Dia ingin menyapa kamu. Nah, seperti halnya seperti itu. Sebenarnya tidak harus sosok kakek ataupun nenek-nenek. Bisa saja sosok lain seperti berbentuk hewan, entah itu macan, naga ya, ataupun seseorang yang berpakaian seperti kerajaan. Nah, bisa jadi seperti itu juga. Karena bentuknya ini bisa, wujudnya ini bisa macam-macam ya. Tetapi tentang penjaga gaib ini, mereka wujudnya ini tidak menyeramkan, tidak akan membuat takut seseorang yang memang dia jaga. Nah ya, sering ditemui orang yang memiliki penjaga gaib. Mereka bertemu dengan sosok yang berwujud kakek ataupun nenek, itu biasa, ataupun berwujud hewan, macan, naga ya, ataupun sosok kerajaan yang berpakaian kerajaan. Nah, mereka ini menampakkan lewat mimpi, mereka ingin menyapa kamu, mereka ingin memberitahu kamu bahwa mereka ini ada. Nah, seperti halnya seperti itu. 3. Sulit jatuh sakit ataupun mudah. Ciri yang terakhir adalah mudah ataupun sulit jatuh sakit. Hal seringkali ditemui pada orang yang memiliki penjaga gaib. Jika orang tersebut memiliki energi spiritual yang baik ataupun kuat, maka kehadiran sosok penjaga ini secara alami akan meningkatkan energi pada diri manusia yang mampu membuatnya susah sekali jatuh sakit. Atau jika suatu saat sakit, maka cepat sekali akan kesembuhannya. Namun sebaliknya, ada juga yang beberapa tipe orang yang malah menjadi mudah sakit karena memiliki penjaga gaib. Karena mungkin energinya ini tidak kuat orang tersebut. Tapi dengan hal tersebut lama-kelamaan akan terbiasa dengan energi penjaga gaib tersebut. Karena tanpa kamu sadari, tanpa kamu mau, penjaga gaib ini akan selalu ada buat kamu. Karena memang ini adalah sudah menjadi janji dia di saat dia mengikuti tuannya, menjaga seseorang di masa dahulu yang pertama, sehingga dia akan menjaga keturunan-keturunannya. Nah, seperti halnya seperti itu. Hal ini disebabkan karena apa? Karena energi manusia ataupun orang tersebut lemah, atau bisa jadi energi penjaganya yang terlalu kuat, yang sehingga seseorang tersebut sehingga mudah sakit. Itu karena dia tidak tidak kuat menahan energi dari penjaga gaibnya. Tapi yang pastinya lama-kelamaan akan terbiasa dan akan lebih kuat karena sering merasakan energi tersebut. Punya pola pikir yang lebih dewasa dari umurnya. Ini merupakan salah satu ciri utama yang paling mudah diidentifikasi. Ketika seseorang masih anak-anak atau bahkan remaja, tentunya mereka memiliki pandangan kurang dewasa akan berbagai aspek kehidupan mereka. Namun, orang yang didampingi oleh kodam leluhur bisa berubah sejenak menjadi sosok orang tua yang lebih bijaksana dalam berpikir. Misalnya, anak yang bahkan belum mengerti konsep doa tiba-tiba mulai diskusi rohani dengan orang tua ataupun teman-temannya. Setelah selesai mengucapkan hal yang mereka inginkan, mereka akan berperilaku seperti biasa dan melupakan semua memori percakapan yang ia buat sebelumnya.
memiliki kepekaan batin yang tinggi sejak lahir. Jika sejak kecil seorang anak mengaku memiliki kemampuan untuk melihat hal yang kasat mata, maka Anda bisa curiga bahwa anak tersebut memiliki kodam leluhur di sampingnya. Tidak hanya melihat, mereka juga kemungkinan bisa merasakan, mendengar, dan mencium hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual. Mempunyai kemampuan melihat masa lalu. Karena kodam leluhur diturunkan dalam satu keluarga selama puluhan sampai bahkan ratusan tahun, mereka tentunya juga menjadi saksi seluruh kisah yang terjadi di masa lalu. Orang yang didampingi bisa mengetahui cerita tersebut melalui bisikan ataupun serta mimpi yang ia terima. Mereka bercerita secara detail, seakan-akan pernah berada di lokasi terjadinya kejadian sejarah tersebut. Tertarik akan cerita ataupun sejarah masa lalu. Entah melalui internet ataupun buku tebal, orang dengan kodam leluhur secara natural tertarik untuk mempelajari cerita ataupun sejarah masa lalu. Bahkan ketika masih kecil, mereka lebih memilih untuk mendengarkan cerita kemerdekaan dari kakek neneknya daripada bermain bola di lapangan bersama teman-teman seusianya. Mempunyai ciri ataupun tanda khusus di tubuhnya. Ciri ataupun tanda khusus seperti tompel bisa juga menjadi tanda orang yang memiliki kodam leluhur. Ketika anak kecil baru lahir, Anda bisa mengecek punggung ataupun pantat dan memastikannya sendiri. Menjunjung tinggi serta menghormati keluarga. Entah karena umurnya yang sangat tua, kodam leluhur ternyata juga mempengaruhi sikap dan perilaku tuanya akan anggota keluarganya. Orang tersebut akan menghormati dan menghargai jerih payah leluhur yang menjadi alasan kehidupan mereka dan berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga mereka di masa depan. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang tanda ataupun ciri-ciri bahwa kamu memiliki penjaga gaib. Nah, semoga pembahasan kali ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kamu, dan mohon maaf ataupun mungkin antara percaya ataupun tidak percaya, ini semua kembali kepada diri kita masing-masing ya. Karena kita ini pastinya mempunyai pemikiran tersendiri tentang hal gaib, tentang penjaga gaib. Nah, ataupun mungkin dari beberapa kamu mempunyai pengalaman ataupun mempunyai pendapat lain tentang penjaga gaib. Nah, coret-coret di kolom komentar di bawah video ini, oke? Dan selalulah ingat untuk selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.